Pemahaman yang utuh dan lengkap mengenai konsep e-government dan penerapan strategi perampingan proses melalui metodologi business process reengineering secara tidak langsung akan membawa pemerintah kepada tantangan perubahan paradigma secara mendasar dan juga radikal yang perlu untuk dipertimbangkan. Dalam rangka perubahan tersebut, maka paradigma birokrat yang sedang digunakan harus mulai digantikan dengan paradigma e-government. Setidaknya ada 8 aspek yang membedakan kedua paradigma tersebut, yaitu orientation, process organization, management principle, leadership style, internal communication, external communication, mode of service delivery, dan principles of service delivery. Yang pertama adalah orientation. Orientasi itu dari paradigma birokrat adalah menghasilkan produk atau pelayanan yang hemat biaya atau cost efisien kepada masyarakat dan juga kepada mereka yang berkepentingan atau stakeholders. Orientasinya pada efektivitas atau efisiensi karena bukan merupakan rahasia umum bahwa biaya pemerintahan diambil langsung dari anggaran belanja negara atau daerah yang terkadang sangat kecil dibandingkan dengan volume atau frekuensi produk atau pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Karena selalu menggunakan ukuran biaya sebagai fokus, maka dapat dimaklumi jika banyak sekali produk atau pelayanan diberikan kalangan birokrat, terkadang memiliki kualitas yang rendah dan cenderung terkesan asal-asalan. Di dalam e-government, pemberian produk dan pelayanan haruslah berorientasi pada kepuasan customer atau satisfaction oriented. Ukuran keberhasilan pemberian produk dan pelayanan dari pihak pemerintah kepada masyarakat adalah jumlah keluhan dari pelanggan yang bersangkutan terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Hal lain yang harus diperhatikan karena berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan, maka produk maupun pelayanan yang diberikan harusnya bersifat fleksibel, yaitu setiap produk atau layanan harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik dari masing-masing individu. Contohnya adalah cara akses kepada pemerintahan. Kalau dalam pendekatan konvensional, maka masyarakat yang harus datang ke kantor pemerintahan, sedangkan di dalam e-government, pemerintah harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat tersebut 24 jam selama 7 hari seminggu, yaitu di mana saja dan kapan saja. Kemudian selanjutnya adalah proses organization. Pemerintah membagi dirinya menjadi departemen atau divisi berdasarkan spesialisasi dari masing-masing departemen tersebut, yang kemudian akan diberlakukan lagi struktur organisasi yang disusun sesuai dengan paradigma yang sama. Tujuan dibangunnya pemerintahan semacam ini adalah agar kontrol internal secara efektif dapat berjalan dengan baik. Kemudian dampak dari pendekatan organisasi seperti ini adalah pembentukan teritori pada masing-masing bagian sehingga terkadang membuat penyesuaian serangkaian pekerjaan menjadi lambat dan mahal. Contohnya kita masyarakat kadang di pingpongkan dari satu bagian ke bagian lain dalam pengurusan surat-surat tertentu atau pelayanan tertentu. Di dalam e-government, fenomena pingpong ini maka harusnya tidak boleh lagi terjadi karena akan sangat merugikan masyarakat dan juga mereka yang berkepentingan pada masyarakat. Masyarakat menuntut agar berbagai proses pelayanan yang diberikan dari pemerintahan haruslah menjadi semakin baik, semakin cepat, dan semakin murah. Sehingga pemerintah harus merombak ulang struktur organisasi yang rigid, yang bersifat fungsional,
sehingga dapat mendukung aktivitas yang berbasis proses. Jelas terlihat di sini bahwa kerjasama antar departemen atau lintas sektoral haruslah terjadi. Nah, di dalam e-government, tuntutan seperti ini dapat menjadi kenyataan bila pemerintah mengimplementasikan sistem jaringan antar departemennya yang berfungsi saling tukar-menukar informasi melalui sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian manajemen prinsipal. Sistem manajemen yang diterapkan di sini adalah manajemen by mandate and rule, yang artinya adalah seseorang baru akan bergerak jika mendapatkan mandat atau tugas dari atasannya yang biasanya bersifat tugas yang dinyatakan dalam surat keputusan. Nah, dari gaya manajemen ini, hal yang tidak baiknya adalah tidak beraninya atau tidak maunya seseorang karyawan untuk bekerja atau mengambil inisiatif jika belum diberikan perintah dari atasannya, sehingga menyebabkan lambatnya kerja atau respon dari manajemen di segala lini yang bermuara pada buruknya pelayanan kepada masyarakat, juga pelanggan internal maupun eksternal. Di dalam paradigma e-government, gaya manajemen pemerintahan harus lebih fleksibel, di mana dapat selalu beradaptasi dengan berbagai perubahan, baik yang berasal dari kalangan birokrat tersendiri, perubahannya, ataupun dari perubahan dari luar lembaga pemerintahan atau eksternal. Kunci sukses manajemen dengan gaya fleksibel ini terletak pada kemampuan para pemerintahan birokrat bekerja sama secara tim atau teamwork yang berasal dari berbagai sumber daya manusia dari beragam struktur organisasi di pemerintahan, sehingga menghasilkan sebuah rangkaian produk atau pelayanan yang baik dan berkualitas. Kemudian leadership type. Menerapkan e-government yang efektif berarti memaksa para birokrat untuk mengubah gaya kepemimpinannya. Mereka haruslah seorang yang dapat menggabungkan antara gaya kepemimpinan yang profesional dan juga seorang entrepreneurship. Karena seluruh departemen telah dihubungkan melalui infrastruktur teknologi informasi, yaitu data, aplikasi, dan teknologi, maka fungsi pemerintah berubah menjadi dari seorang pemberi perintah atau pengontrol menjadi seorang fasilitator dan koordinator yang bekerja berdasarkan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. Jika dahulu prinsip kepemimpinan dibangun berdasarkan the boss idea atau ide dari bos, maka dengan gaya kepemimpinan e-government yang harus diikuti adalah the best idea atau ide yang terbaik. Kemudian internal communication. Karena tidak adanya suasana demokrasi yang cukup di organisasi, maka seringkali kinerja institusi yang terkait tergantung dari kompetensi manajemen yang ada, bukan terletak pada sistem organisasi. Jika manajemen puncak ditempati oleh orang-orang yang ahli atau capable di bidangnya, maka cenderung keputusannya akan berkualitas. Namun jika manajemen puncaknya, manajemen atasnya, ditempati oleh mereka-mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian yang rendah, maka berbagai keputusan yang diambil akan cenderung berdampak buruk bagi kinerja institusi. Di dalam e-government, melalui fasilitas komunikasi, maka dapat berlangsung secara lebih bebas dan intensif dengan masing-masing individu maupun di dalam format kelompok. Dengan diinstalnya jaringan, kemudian jaringan komputer lokal yang terhubung dengan internet, maka setiap individu di dalam pemerintahan dapat berkomunikasi dengan lebih cepat, dengan langsung, aman, dan murah ke berbagai pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya adalah external communication. Seperti halnya internal communication, maka external communication juga merupakan hal yang sangat penting dan juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan e-government. Dalam sistem birokrasi, maka hubungan antara pihak pemerintah dengan kalangan lain seperti swasta, luar negeri, LSM, organisasi, partai, dan lain sebagainya biasanya dilakukan secara formal dengan mengikuti prosedur-prosedur baku, baik korespondensi maupun protokoler yang berlaku. Karena banyaknya aturan yang harus ditaati, maka sangat terasa sekali sulitnya menjalin kerjasama antara satu departemen dengan departemen lainnya. Tentu saja format tersebut tidak bisa diterapkan pada e-government yang lebih mengutamakan pada bekerjanya sebuah sistem lintas sektoral yang cepat. Di samping itu, beragam kanal akses juga dibutuhkan untuk keperluan komunikasi agar para pengambil keputusan dapat melakukan relasi dengan mitra kerjanya dari mana saja dan kapan saja. Komunikasi eksternal sangat cepat dibutuhkan agar berbagai produk dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya lintas sektoral, di samping untuk mulus jalannya kerjasama dan menghindari adanya pertikaian karena saling memasuki teritori dari pihak lain. Kemudian mode of service delivery. Karena banyak berhubungan dengan hal-hal yang berbau administratif, maka model pelayanan yang biasa diberikan oleh pemerintah pasti melibatkan sejumlah dan berbagai dokumen-dokumen penting, misalnya laporan, formulir, dan lain sebagainya. Nah, selain memakan biaya yang cukup banyak, proses yang melibatkan dokumentasi ini berbasis kertas yang biasanya memakan waktu dan ruang yang banyak. Nah, di dalam era e-government, tujuan akhir adalah terbentuknya suasana kerja yang paperless atau scriptless, di mana sejauh mungkin penggunaan kertas itu dikurangi karena akan memakan biaya dan penyimpanan. Sehingga semua aspek pelayanan dan sumber daya yang dapat digitalisasikan harus dilakukan migrasi dari sistem manual ke otomatis. Kemudian terdapat juga konsep virtual office atau kantor maya, juga akan diterapkan di layanan e-government ini. Jika dahulu sebuah transaksi dikatakan sah apabila terdapat dua pihak yang saling bertatap muka dan bersepakat, maka implementasi e-government kebutuhan bertatap muka secara fisik tidak lagi diperlukan karena semuanya dapat diwakili dengan berbagai produk teknologi informasi. Kemudian principles of service delivery. Aspek yang terakhir menyangkut prinsip yang dipakai dalam memberikan pelayanan berbasis informasi. Pada sistem birokrasi, semua jenis pelanggan diperlakukan sama di mata pemerintah, sehingga disusunlah berbagai standar aturan baku yang harus dipatuhi oleh semua khalayak. Seringkali ditemui kasus-kasus tertentu yang tidak dapat dipecahkan dengan standarisasi yang ada, namun masalah tersebut tidak dapat segera ditemukan solusinya, karena pemerintah tidak mau bekerja di luar mekanisme standar yang telah disepakati. Nah, pada e-government, pemerintah harus memperlakukan masing-masing pelanggannya sesuai dengan sebagai sebuah entiti yang unik, dalam arti bahwa masing-masing memiliki kebutuhan yang spesifik. Sehingga pelayanan yang diberikan harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik dari masing-masing pelanggan tersebut.